Bab 042. Aurel tidak ingin Umi kelelahan dan sakit. Aurel akan jadi anak baik, dan nanti jaga adik, bantu Umi. Aurel akan bialin ayah dan Umi tidur berdua agak Aurel segala punya adik. Tapi kalau ayah buat Umi nangis, Aurel akan balas dan buat ayah juga nangis, ucap Aurel. Jika Amar mendengar ucapan Aurel barusan, maka Amar akan bersorak kegirangan, bahkan Amar mungkin akan memberikan apapun kepada Oma Santika yang sudah membantunya membujuk Aurel. 20. Sudah beberapa hari terakhir, Aurel tidur di kamarnya sendiri. Sehingga Amar begitu bahagia, walaupun Amar tidak bisa menguasai istrinya di siang hari tetapi Amar bisa menguasainya di malam hari. Setiap malam Zahra akan terlebih dahulu menidurkan Aurel lalu kembali ke kamarnya untuk kelonin bayi besarnya. Dan setiap pagi Zahra akan berada di kamar putrinya sebelum bangun. 3 hari terakhir Oma Santika juga sibuk menyiapkan acara ulang tahun Aurel. Zahra berusaha membantu mertuanya setelah Aurel berangkat ke sekolah dan Amar berangkat ke kantornya. Dan hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Sejak pagi para tamu sudah berdatangan, Oma Rieta, Amira, Nisa, Arsyad, Opa Danish bahkan sudah berada di kediaman Aris sejak semalam. Untung saja acara ulang tahun Aurel berlangsung di hari libur. Jadi sekolah para anak-anak tidak akan terganggu. Acara juga dilaksanakan di kediaman Aris yang sudah disulap sedemikian rupa. Bahkan di taman belakang sudah disiapkan banyak permainan yang aman untuk anak-anak. Umi, Aurel cantik banget, ucap Aurel. Yang berputar di depan kaca setelah memakai gamis dan jilbab pasmina untuk anak berwarna putih. Jika tidak ada orang lain yang memuji maka Aurel akan memuji dirinya sendiri. Masya Allah, putri Umi sangat cantik, ucap Zahra ikut memuji. Iya dong Umi, Aurel cantik kalena Uminya Aurel sangat cantik, ucap Aurel semangat. Umi, Aurel mau ke kamar Kak Nisa dulu, Aurel mau lihat apa Kak Nisa sudah siap, ucap Aurel yang akan pamit. Baiklah sayang, Umi juga harus kembali ke kamar untuk mengecek ayah apa sudah siap atau belum. Oh iya ingat jika masuk ke kamar Kak Nisa harus ketuk pintu dulu, ucap Zahra mengingatkan. Siap Umiku sayang. Aurel sudah berlari keluar dari kamar dan menuju ke lantai 1 di mana kamar Nisa dan orang tuanya berada. Acara memang sengaja dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu pertama dilakukan acara pengajian dan doa bersama oleh para anak yatim piatu, serta tamu undangan yang sengaja diundang oleh Oma Santika dan juga Zahra. Sedangkan sesi kedua dilanjutkan dengan acara pesta dengan menyediakan aneka permainan dengan hadiah yang sudah disiapkan oleh Amar. Sayang kok lama banget? Tanya Amar yang masih enteng duduk di atas ranjang dengan hanya memakai celana pendek tanpa atasan. Astagfirullah, Mas kenapa belum ganti baju? Itu di samping Mas Amar, Zahra sudah siapakan. Apa Mas tidak melihatnya? Untung Zahra adalah istri yang penyabar jika tidak, bibirnya sudah mengoceh melihat penampilan suaminya padahal sebentar lagi acara akan dimulai dan para tamu sudah datang. Mas, nunggu kamu sayang, masa cuma putri kita sih yang kamu bantu memakai pakaian sedangkan Mas enggak, ucap Amar yang terdengar manja mengalahkan Aurel. Baiklah ayo berdiri biar Zahra bantu pakaikan. Zahra mengambil baju koko yang berwarna putih, lalu dipakaikannya ke badan Amar. Setelah berpakaian. 21. Zahra terus membantu Amar menyisir rambut dan memakai peci. Sayang, suami kamu tampan kan? Tanya Amar. Jika Aurel memuji diri sendiri maka Amar lebih memilih bertanya kepada istrinya. Iya, Mas sangat tampan, ucap Zahra tak bohong karena Amar memang terlihat sangat tampan. Jelas dong,
Mas harus terlihat tampan karena kamu sangat cantik. Kap. Amar malah mencuri cium ke bibir Zahra. Tok tok tok. Umi, ayah dikali opa dan oma, teriak Aurel di luar kamar. Segera keduanya keluar karena tidak ingin terjadi masalah. Ternyata di depan kamar bukan cuma Aurel tetapi Nisa bersamanya. Umi, lihat baju Aurel sama seperti Kak Nisa, belalti Kak Nisa juga cantik kalena Aurel cantik, ucap Aurel. Iya, Kak Nisa sangat cantik, puji Zahra. Thanks Auntie, ucap Nisa. Keempat kini menuju ke lantai 1 di mana acara dimulai. Amar menuju ke tempat duduk yang dikhususkan untuk pria sementara Zahra, Aurel dan Nisa bergabung dengan para perempuan. Lo lama banget, padahal lo yang tuan rumahnya, ucap Arsyad sepupu Amar. Sorry bang, tadi ada urusan penting, ucap Amar. Cek, paling dia cuma mesra-mesraan dengan istrinya bang, ucap Stephen. Jomblo diam aja, karena tidak tahu apa-apa, skak Amar. Sudah diam, acaranya sudah mau dimulai, kalian seperti bocah saja, suka bertengkar, ucap Opa Aris. MC mulai membuka acara, rangkaian acara pun dilakukan dengan hikmat hingga pada acara para tamu dan anak yatim mendoakan almarhumah Yumna lalu dilanjutkan dengan mendoakan si kecil Aurel yang sedang berulang tahun dipimpin oleh Ustadz Kondang yang sengaja diundang oleh Opa Aris. Selain keluarga, tamu yang hadir kebanyakan hanya teman-teman dekat Oma Santika, lalu Zahra juga mengundang Feby, Anggun dan juga Nadia yang sudah dianggap keluarga sendiri. Saat Ustadz mendoakan Aurel, semua orang mengaminkan tetapi Aurel ternyata beroda sendiri sambil menengadahkan tangannya. Ya Allah, kata ayah, Bunda Yumna yang sudah dikubur tidak bisa kembali, dan Umi bilang Bunda sudah berada di surga, ya Allah jaga Bunda Aurel di sana. Kalena Aurel akan terus mendoakan Bunda Kalena kata Umi doa anak soleha akan didengar oleh Allah. Tapi Aurel sudah jadi anak soleha atau belum ya? Saat serius berdoa Aurel malah bingung. Kak Nisa, apa Aurel sudah jadi anak soleha? Aurel berbisik ke Nisa yang sedang fokus mengambil doa Ustadz. Iya, jawab Nisa singkat, membuat Aurel tersenyum senang. Kata Kak Nisa Aurel adalah anak soleha jadi kabulkan doa Aurel. Tapi Aurel akan jadi anak pintar seperti Umi, monolog Aurel, kembali melanjutkan doanya. 22. Ya Allah terima kasih Kalena sekarang Aurel sudah punya Umi yang sayang Aurel, terima kasih juga Kalena Aurel punya ayah yang terus mengabulkan permintaan Aurel. Aurel sayang Umi dan sayang ayah walau Aurel sering bertengkar dengan ayah, monolog Aurel, terus fokus berdoa. Aurel mau minta adik, Kalena Aurel sudah besar ya Allah, Kalena kata Umi, Aurel harus minta kepada Allah agar Aurel segera punya adik, Aurel mau punya adik banyak-banyak supaya Aurel punya teman untuk menghabiskan uang opa dan ayah, monolog Aurel. Ustadz sudah menyesuaikan doanya tetapi Aurel tetap saja menengadahkan tangan, sehingga Nisa bingung melihat Aurel. Nisa sedikit menyenggol lengan Aurel, lalu berbisik. Dek doanya ustadznya sudah selesai, ucap Nisa berisik. Sebentar Kak Nisa, Aurel punya doa sendiri, sebentar lagi selesai, ucap Aurel sedikit berbisik. Nisa kini fokus melihat Aurel yang mulutnya sibuk komat kamit. Ya Allah, semoga opa dan oma sehat supaya bisa beli banyak hadiah untuk Aurel, dan satu lagi Allah pasti kenal Om Steph. Nanti Om Steph dibeli jodoh supaya tidak sendiri telus dan sedih ketika melihat ayah dan bunda mesla-meslaan. Amin. Doa panjang kali lebar Aurel akhirnya selesai. MC juga sudah menutup rangkaian acaranya, kini tamu undangan sudah mulai menikmati jamuan yang sudah disiapkan oleh keluarga Aris.
Kini para tamu sudah mulai pamit untuk pulang, kecuali para anak yatim dari panti asuhan beserta ibu panti dan keluarga Danish tetap tinggal untuk melaksanakan acara selanjutnya. Tak lupa setiap tamu undangan diberikan hampers yang sudah disiapkan. Selamat ulang tahun cantik, ucap Nadia kepada Aurel. Terima kasih Tante Nadia. Aurel sekarang sudah besar, nanti Aurel akan bantu ayah kerja di kantor Bel sama Tante Nadia dan Om Steph, ucap Aurel semangat dan Nadia hanya mengangguk setuju. Anggun dan juga Feby ikut pamit bersama Nadia. Setelah tamu pulang, Zahra memberikan paper bag kepada masing-masing anak panti agar bisa mengganti pakaian yang digunakan untuk acara selanjutnya. Karena saat datang mereka juga menggunakan baju berwarna putih. Sebelumnya semua orang terlebih dahulu mengerjakan sholat duhur karena acaranya akan dilaksanakan setelah sholat tepatnya jam 2 siang agar semua orang bisa sedikit beristirahat dan juga mengganti pakaian. 23. Waktu yang ditunggu akhirnya tiba, para tamu yang merupakan teman-teman sekolah Aurel sudah berdatangan. Amar, Arsyad dan Stephen yang untuk pertama kalinya menggunakan kemeja berwarna pink agak sedikit risih, tapi bagaimana lagi ini adalah permintaan Aurel yang ingin semua anggota keluarganya menggunakan baju warna pink. Kak Nisa, nanti Aurel kenalin sama temannya Aurel, ucap Aurel. Boleh, Kak mau tahu siapa teman kamu di sekolah, ucap Nisa. Aurel dan Nisa sejak tadi juga sudah berbaur dengan anak-anak panti tanpa membeda-bedakannya. Kebetulan yang hadir ada 20 anak, yang memiliki rentang usia berbeda-beda. Tami, ayo masuk, ajak Aurel. Tami yang datang bersama bundanya tak lupa membawa kado untuk Aurel. Ini untuk kamu, ucap Tami menyerahkan kadonya. Terima kasih, ucap Aurel. Selamat datang Bu, perkenalkan saya Zahra, uminya Aurel, ucap Zahra menyambut ibunda dari Tami. Saya Naya, bundanya Tami Bu, senang bisa bertemu langsung dengan Ibu. Saya jujur merasa penasaran dengan sosok Ibu Zahra, yang disering diceritakan Tami jika temannya memiliki Umi yang sangat cantik dan penyayang. Bahkan dulu Tami pernah merengek meminta Umi juga seperti Bu Zahra, ucap Naya. Ternyata memang betul Bu Zahra sangat cantik, lanjut Bu Naya. Alhamdulillah, terima kasih Bu pujiannya, tetapi Ibu juga cantik, ucap Zahra masih rendah hati. Ayo Bu, silahkan masuk ke tempat acara, saya harus menemani Aurel untuk menunggu teman-temannya yang katanya belum datang, ucap Zahra. Kini Tami bersama bundanya menuju tempat acara bergabung dengan yang lain. Kyle, teriak Aurel setelah melihat temannya datang bersama dengan orang tuanya. Kyle adalah salah satu anak yang pendiam di dalam kelas, tetapi semua itu tidak berlaku jika bersama dengan Aurel. Karena Aurel adalah anak yang cerewet sehingga harus terbiasa merespon ucapan Aurel, jika tidak maka Aurel tidak akan berhenti berbicara. Apalagi Aurel adalah orang yang pernah menolongnya saat teman sekelasnya mendorong Kyle hingga terjatuh. Selamat ulang tahun, ucap Kyle datar. Namun Aurel tetap saja tersenyum senang dan menerima kado yang diberikan Kyle. Kenalin ini kakak, Aurel, namanya Kak Nisa, ucap Aurel. Zahra merasa heran dengan pria kecil di depannya karena sikapnya malah sama seperti Amar, berbicara singkat dan minim ekspresi. Padahal Zahra melihat kedua orang tua Kyle terlihat ramah dan tidak kaku. Jangan seperti itu nak, ucap mama dari Kyle. Tidak apa-apa Pak, Bu, oh iya silahkan masuk, ajak Zahra. 24. Amar yang tidak melihat istri dan anaknya di tempat acara kemudian mencari keduanya, dan ternyata Zahra bersama Aurel dan Nisa berada di teras rumah. Sayang, kenapa ada di sini? Tanya Amar. Tadi, Zahra ikutin Aurel dan Nisa Mas,
karena mereka berlari keluar rumah dan ternyata mereka menunggu teman-temannya Aurel di sini, jawab Zahra. Kenapa harus menunggu di sini, nak? Tanya Amar kepada Aurel. Aurel jemput sini biar melekat tidak nyasal. Ada-ada saja jawaban Aurel, padahal kan sudah banyak orang yang mengurus acara dan mereka pasti menunjukkan lokasi acaranya dilakukan. Oh iya, tadi anak yang baru masuk bersama dengan orang tuanya teman Aurel. Tanya Amar kepada Zahra. Iya mas, namanya Kyle, teman sekelas Aurel. Kenapa wajahnya datar banget tanpa ekspresi sama sekali, heran Amar. Ingin rasanya Zahra bilang mas, kalau dia itu sama seperti kamu, monolog Zahra menatap suaminya. Aurel yang mendengar ayahnya berbicara tentang temannya Kyle tidak terima dengan ucapan Amar. Kyle itu bukan tanpa ekspresi ayah, tapi Kyle akan begitu jika Bel sama orang lain, tapi kalau Bel sama dengan Aurel, Kyle seling tertawa dan tersenyum, sama seperti ayah yang tidak ada ekspresi jika di depan orang lain, tapi seling tertawa dan manja jika Bel sama dengan Umi, ucap Aurel. Jika Zahra tidak berani mengatakan terus terang maka Aurel yang akan meluruskan dan menjelaskannya. Apa mungkin anak itu suka sama putri ayah? Tanya Amar. Mas, jika Zahra sudah memanggil dengan penuh penekanan itu artinya sudah ada sesuatu yang tidak benar. Maaf sayang, ucap Amar memeluk pinggang Zahra. Dua orang anak kecil dengan semua yang dikenakan sama, bahkan wajah pun serupa telah datang dengan bundanya. Cici, Caca, teriak Aurel berlari memeluk kedua temannya. Aurel pikir kalian tidak datang, ucap Aurel. Sorry, tadi bunda dandannya lama, ucap Cici yang juga cadel. Iya, tapi kami sudah di sini, ucap Caca. Oh iya, ini Kak Nisa yang seling Aurel ceritain. Nisa kemudian berkenalan dengan Cici dan Caca. Yuk sayang, kita masuk, kasihan teman-temannya sudah menunggu di dalam, mari bu, ajak Zahra. Setelah sampai di dalam ruangan dilaksanakan acara ulang tahun Aurel dengan kue yang siap dipotong. Baiklah, adik-adik sekarang yang ulang tahun telah tiba, ayo semuanya kumpul karena Aurel akan memotong kuenya lalu kita lanjut ke taman belakang untuk memulai permainannya, semuanya siap. Ucap MC. Siap, jawab anak-anak kompak. 25. Tidak ada acara tiup lilin, Aurel hanya langsung memotong kuenya lalu menyuapi ayah dan uminya secara bergantian lalu lanjut opa dan omanya serta Nisa. Suara tepuk tangan terdengar meriah, anak-anak ini diarahkan ke taman belakang. Ternyata di sana sudah ada aneka permainan yang disiapkan serta meja dan kursi untuk para orang tua serta makanan serta minuman disiapkan di sana. Permainan yang pertama adalah limbo, panitia sudah membagi dalam dua kelompok karena usia anak yang hadir berbeda-beda. Suasana di acara sangat meriah apalagi tongkat yang harus dilewati oleh anak-anak semakin pendek sehingga mengundang gelak tawa para orang dewasa dan anak-anak itu sendiri. Setelah mendapatkan pemenang, acara kemudian dilanjutkan dengan permainan freeze dance, di mana anak-anak akan berjoget mengikuti lagu, ketika lagu berhenti anak-anak juga harus bersikap seperti patung. Ayo, Kyle ikut Bel main, ajak Aurel menarik Kyle yang terlihat malas mengikuti permainan tersebut. Orang tua yang melihat interaksi putranya dengan Aurel merasa takjub dengan apa yang mereka saksikan. Lihatlah Pak, putra kita bisa ceria jika bersama dengan Aurel, ucap mama dari Kyle. Benar Ma, Papa jadi senang melihatnya, sepertinya anak kita sudah memiliki pawang, ucap Papa Kyle. Ih Papa, anak kita masih kecil juga, protes Mama Kyle. Kini acara terakhir yaitu permainan tebak gambar,
semua anak dengan semangat menebak gambar. Semua anak dengan semangat menebak gambar, suara riuh terdengar membuat para orang dewasa ikut bahagia. Apalagi di taman tersebut tidak ada perbedaan, semua berbaur menjadi satu. Mas, mereka terlihat sangat bahagia, ucap Zahra. Benar sayang, lihat putri kita sejak tadi tertawa bahagia, ucap Amar. Aku bersyukur karena kita bisa berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti. Iya sayang, dan itu semua karena ide kamu, terima kasih, ucap Amar.